Halo semuanya, kembali lagi dengan Bapak. Ya, Bapak harap kalian nggak bosen untuk belajar di rumah ya. Tetap semangat dan berdoa semoga kondisi ini cepat berakhir. Kalau ada yang kesulitan belajar, jangan ragu untuk kontak Bapak ya. Oke, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kondisi negara Indonesia. Baik itu kondisi alamnya atau kondisi cuaca, iklim, dan lain-lain, juga pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi, budaya, juga transportasinya. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yang akan Bapak bahas adalah mengenai iklim dan cuaca. Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu ya, kalau negara kita ini memiliki iklim tropis atau beriklim tropis, artinya hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau ya, banyak yang salah mengartikan bahwa musim kemarau itu sama dengan musim panas. Tidak, musim kemarau itu dipengaruhi oleh angin yang namanya angin muson. Ini nanti akan kita jelaskan ya. Sedangkan musim panas itu musim yang ada di negara-negara yang iklimnya subtropis yang punya 4 musim. Itu baru disebutnya musim panas. Kalau di kita itu disebutnya kemarau dan penghujan. Jadi jangan sampai salah. Ya, kita akan bahas mengenai iklim secara umum dan di Indonesia. Ya, pertama Bapak akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan iklim dan cuaca. Kalian juga bisa baca di halaman 105 buku paket ya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek dan di tempat tertentu. Nah, secara umum iklim di bumi kita, di dunia itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis ini letaknya di tengah-tengah ya. Kalian bisa lihat yang dilewati garis khatulistiwa itu sudah pasti tropis, salah satunya negara kita. Juga yang di sekelilingnya itu juga termasuk iklim tropis. Di antaranya ada negara kita, negara Indonesia, lalu negara tetangga kita Malaysia, Singapura, Thailand, ada lagi Papua Nugini, itu juga iklim tropis. Lalu iklim yang lainnya ada iklim subtropis. Iklim subtropis itu iklim yang memiliki 4 musim. Ya, seperti yang kalian tahu ya, ada musim semi, gugur, dingin, dan panas. Setelah iklim subtropis ada juga iklim sedang. Dan yang terakhir di bagian paling ujung bumi kita adalah iklim dingin di bagian kutub ya. Di sana hanya ada musim dingin saja, tidak ada musim panas. Seperti itu. Jadi ada 4 iklim ya. Dan kita, negara Indonesia, itu memiliki iklim tropis. Nah, selain iklim tropis, negara kita juga mempunyai iklim yang lainnya ya. Di antaranya ada iklim muson atau iklim musim. Juga ada iklim laut. Jadi ada 3 ya, iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, iklim tropis atau iklim panas ya. Ciri-cirinya durasi atau waktu siang dan malamnya hampir sama. Lalu seperti yang tadi Bapak bilang ya, musimnya ada 2, hujan dan kemarau, musim penghujan dan musim kemarau. Lalu suhunya relatif lebih tinggi, seperti itu. Lalu iklim yang kedua, iklim musim atau iklim muson. Ya, iklim muson ini disebabkan oleh angin muson ya. Angin muson ini angin yang biasa bertiup di sekitar Samudra Hindia.
Kalau kalian masih ingat ya, letak geografis negara kita kan diapit oleh dua samudra ya, salah satunya Samudra Hindia. Jadi angin ini selalu melewati negara kita, angin muson namanya ya. Nah, angin muson ini ada dua jenis, ada angin muson barat juga angin muson timur. Angin muson barat ini angin yang membawa uap-uap air ya, jadi dia sifatnya basah. Ketika angin muson lewat ke negara kita membawa uap, maka terjadilah musim penghujan atau cenderung lebih sering hujan ya. Nah, jenis yang kedua adalah angin muson timur. Tadi angin muson barat, sekarang angin muson timur. Sifatnya itu kering, membawa angin yang sifatnya kering ya. Nah, kalau angin muson timur ini melewati negara kita, maka saat itu negara kita akan mengalami musim kemarau. Jadi hujannya jadi lebih sedikit ya. Seperti itu. Angin muson barat itu bertiup sekitar bulan Oktober sampai April. Sedangkan angin muson timur itu bertiup sekitar bulan April sampai Oktober. Angin muson barat itu menghasilkan atau membuat musim hujan, musim penghujan. Sedangkan angin muson timur itu menyebabkan musim kemarau. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah iklim laut. Nah, iklim laut ini seperti yang kita tahu ya, kan kita negara maritim ya. Wilayah lautnya luas sekali. Jadi memiliki atau mengakibatkan penguapan yang tinggi. Karena lautnya luas, jadi penguapan lautannya juga tinggi, seperti itu. Dan menyebabkan curah hujan yang tinggi juga. Jadi di tempat yang penguapannya tinggi itu curah hujannya juga jadi tinggi. Seperti itu ya. Kalian bisa baca lengkapnya di halaman 106 buku paket. Selanjutnya Bapak akan bahas tentang keanekaragaman flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Jadi kita tahu ya, banyak sekali hewan dan tumbuhan khas Indonesia di berbagai tempat. Nah, tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari flora, persebaran flora di Indonesia. Jadi, secara umum persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Indo-Malaya. Ini meliputi wilayah Indonesia Barat ya. Di antaranya ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok Indo-Australian. Ini meliputi wilayah Indonesia Timur. Di antaranya ada Papua, Nusa Tenggara, juga Maluku. Ya, di halaman 110 buku paket kalau kalian bisa lihat ya, di sana ada perbandingan antara flora yang ada di Indonesia Barat, Indo-Malayan, dan Indonesia Timur atau Indo-Australian ya. Ya, jadi kita bisa lihat ya gambarannya flora di Indonesia Timur, di Indo-Australian, dan di Indonesia Barat, di Indo-Malayan. Seperti itu. Selanjutnya adalah fauna, persebaran fauna. Nah, fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi ada yang namanya garis Wallace, itu membagi fauna di Indonesia antara bagian barat dan bagian sebelah timur ya. Lalu ada juga garis Weber. Garis Weber ini membagi atau berada di tengah-tengah wilayah Indonesia Timur ya. Jadi ada 3 kelompok atau 3 bagian. Mari kita bahas satu persatu. Yang sebelah barat, paling barat, itu kita sebutnya fauna tipe asiatis atau asiatik, sama ya.
Ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-cirinya, mamalianya berukuran besar, ada gajah ya, kita tahu di Lampung ada gajah, macan, tapir, badak ada di ujung kulon. Lalu juga banyak ditemui reptil. Reptil itu contohnya apa? Ular, buaya, tokek juga termasuk reptil ya, dan lain-lain seperti itu. Lalu jenis-jenis burungnya antara lain ada burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Sedangkan untuk fauna airnya ada ikan air tawar dan ikan pesut, dan masih banyak lagi. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang ada di tengah-tengah, yang ada di antara garis Wallace dan Weber, ini adalah fauna tipe peralihan. Nah, hewan-hewannya ada apa saja? Di antaranya ada anoa. Nah, ini anoa ya. Lalu ada babi rusa, ada kuda, monyet sabah di sini. Lalu ada juga babi beruang, kuskus, dan masih banyak lagi. Untuk reptilnya kita bisa tahu ya, yang paling terkenal di sini adalah komodo yang ada di Pulau Komodo. Juga banyak reptil seperti buaya, ular, dan lain-lain. Untuk jenis burungnya, nah di sini mirip-mirip jenis burung di bagian timur ya. Ada maleo, ada mandar, raja udang. Raja udang itu jenis burung ya, bukan jenis udang. Burungnya namanya raja udang, kakatua, dan lain-lain. Dan tipe fauna yang ketiga adalah tipe fauna australik yang mencakup wilayah timur, wilayah Papua ya, dan sekitarnya. Binatangnya diantaranya ada kuskus, lalu walabi, dan lain-lain. Kelelawar juga banyak. Lalu untuk jenis reptilnya juga kurang lebih sama ya. Terdapat banyak jenis ular, kadal, buaya, dan biawak. Untuk jenis burungnya ini ada cendrawasih. Cendrawasih ini terkenal sekali ya di Indonesia bagian timur. Cendrawasih, raja udang yang tadi, kasuari, nuri, dan lain-lain. Ya, tadi kita sudah coba jalan-jalan ya, membahas flora dan fauna di Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Yang akan Bapak bahas pertama adalah pengaruhnya terhadap ekonomi. Nah, kita tahu ya, negara maritim itu hal positifnya atau kekuatannya itu ada di lautnya yang luas. Artinya memiliki kekayaan alam yang banyak, khususnya di daerah laut. Ikannya banyak, tempat pariwisatanya juga banyak. Ini mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Pengaruhnya apa Pak? Karena Indonesia memiliki laut yang luas, jadi banyak masyarakatnya di daerah pesisir khususnya itu menggantungkan hidupnya menjadi seorang nelayan, menggantungkan hidupnya pada kekayaan alam laut, seperti itu. Yang kedua adalah pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ya, karena Indonesia ini diapit oleh dua benua, maka Indonesia itu sering kali dilewati oleh pedagang-pedagang, dijadikan jalur perdagangan. Jadi banyak dari dulu ya, dari zaman penjajahan itu banyak orang-orang asing yang singgah di Indonesia untuk berdagang. Nah, hal ini mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia, juga berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pengetahuan dan teknologi pendatang itu berbeda dengan masyarakat kita,
Jadi ada ilmu pengetahuan yang diberikan atau bahkan diserap oleh masyarakat Indonesia sehingga dijadikan atau dimanfaatkan untuk masyarakat lokal atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi banyak sekali ya yang dipengaruhi pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah pengaruhnya terhadap budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keanekaragaman suku bangsa. Indonesia jadi memiliki banyak sekali suku bangsa. Mulai dari nenek moyang kita ya, dari Cina Selatan sana, daerahnya namanya Yunan. Bukan Yunani ya, Yunan di Cina Selatan. Sampai sekarang berkembang menjadi banyak sekali suku bangsa. Ada yang datang dari luar atau bahkan memang berkembang di dalam ya, seperti itu. Itu salah satu pengaruhnya. Lalu pengaruh yang kedua adalah bahasa. Kita tahu ya, bahasa daerah di Indonesia itu banyak sekali. Bahasa Batak, bahasa Jawa, Sunda, apalagi dan lain-lain ya. Itu juga salah satu pengaruhnya. Lalu pengaruh yang ketiga adalah kepercayaan atau agama ya. Mulai dari yang sebelumnya animisme atau dinamisme ya, sekarang memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah seperti itu. Dan yang terakhir adalah seni budaya. Jadi pengaruh juga ya, mulai yang tadinya cuma kenal musik tradisional karena ada datang pengaruh dari tempat lain, dari tempat asing, jadi lebih banyak tahu tentang seni budaya lain. Kayak misalnya mungkin musik-musik dari Korea sana gitu kan, atau misalnya dari tempat-tempat lain yang bisa jadi nanti bisa diserap atau bahkan bergabung dengan budaya asli Indonesia seperti itu. Itu merupakan pengaruhnya terhadap budaya masyarakat Indonesia. Lengkapnya bisa kalian lihat di halaman 176 sampai 177 buku paket. Yang terakhir adalah pengaruhnya terhadap transportasi masyarakat. Ya, karena negara kita ini kan terdiri dari banyak pulau dan terpisah oleh lautan ya. Jadi masyarakatnya memiliki banyak pilihan transportasi. Jika masih dalam satu daratan yang sama ya, cuma berpindah tempatnya sedikit saja, mungkin bisa pakai kendaraan bermotor atau mobil, atau ya mobil juga kendaraan bermotor ya. Kereta bisa pakai kereta atau kendaraan-kendaraan lain. Tapi kalau harus menyeberang pulau misalnya, berarti pilihannya bisa jadi pesawat atau kapal. Tergantung kebutuhan masing-masing seperti itu. Jadi berpengaruh juga terhadap pilihan transportasi kita. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya ke Bapak ya, atau ke Bu Gebi sesuai kelasnya masing-masing jika ada yang kurang jelas. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.